Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, salam Pramuka. Di sini kami perwakilan dari Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Majalengka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Andriana. Saya Syabila Anindya Rahmatullah. Dan saya Faisal Maulana. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi sejarah kepramukaan Indonesia. Yuk kita simak videonya. Oke kakak-kakak, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pramuka Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, awal kepanduan masuk ke Indonesia itu pada zaman Hindia Belanda, yang mana kala itu organisasinya diberi nama NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah itu dilanjut oleh Mangkunegara 7 yang membuat suatu organisasi bernama JPO, yang mana organisasi ini merupakan pelopor berdirinya organisasi kepanduan lainnya. Akhirnya Belanda melarang adanya organisasi kepanduan di luar kekuasaan Belanda. Karena hal itu, akhirnya Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan nama pandu atau kepanduan kepada masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai pramuka. Nah, kakak-kakak, berdirinya pramuka Indonesia tidak terlepas oleh satu tokoh yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang sekarang dikenal atau disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Oke kakak-kakak, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Gerakan pramuka masih bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun, gerakan kepanduan ini mendapat beberapa hambatan. Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan. Alhasil, banyak tokoh kepanduan di Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Senendan. Organisasi itu merupakan bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bukan hanya itu, Jepang melarang adanya gerakan kepanduan di Indonesia. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat juang bangsa jajahan. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan di Indonesia untuk menyelenggarakan Perkino II. Dalam penyelenggaraannya pun banyak pandu yang saling membantu. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai lambang gerakan pramuka Indonesia. Tunas kelapa merupakan lambang gerakan pramuka Indonesia yang pertama kali diciptakan oleh Sunarjo Atmoneepuro pada tahun 1961. Dapat diketahui, dalam lambang gerakan pramuka Indonesia ini terdapat makna-makna yang tersirat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, buah nyur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Cikal dalam bahasa Indonesia memiliki arti penduduk asli yang pertama, yang menurunkan generasi baru. Jadi, lambang buah nyur ini yang tumbuh itu mengiaskan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, buah nyur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun, mengibaratkan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang sehat secara rohani dan secara jasmani, serta pramuka Indonesia bertekad dalam setiap tantangan yang ada. Yang ketiga, nyur dapat tumbuh di mana saja, yang mana ini dapat membuktikan dirinya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Yang keempat, nyur dapat tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, yaitu mulia dan jujur. Yang kelima, nyur adalah pohon yang serbaguna, dari atas hingga akarnya. Jadi, lambang ini mengibaratkan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna kepada kepentingan negara dan juga umat manusia. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.